Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, para sahabat Dharma terkasih, jumpa lagi dalam acara program Sadhu, Sharing Dharma Universal. Perkenalkan, saya Pasaka Pandita Kitinanda, kali ini membawa tema Seni Kepemimpinan Buddhis. Izinkan saya mengutip Dhammapada 159. Sebagaimana ia mengajari orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Kita semua adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melatih, bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, sehingga kita bisa mendeliver energi-energi positif pada lingkungan yang lebih luas lagi. Kita sebagai pemimpin diri kita sendiri, kita juga memimpin keluarga kita. Dan kita juga sebagai pemimpin di lingkungan, baik di perusahaan, di lingkungan organisasi sosial, di wihara kita. Ya, sebelum kita mendeliver energi positif tersebut, tentunya kita harus melatih diri kita. Guru agung kita juga mengajarkan prinsip menjadi pemimpin yang baik, yaitu dasar Raja Dhamma. Ada 10 poin yang diajarkan oleh guru junjungan kita. Yang pertama adalah mengembangkan sifat berdana, yaitu kedermawanan. Kemudian yang kedua, yaitu sila. Jadi kita melatih, menjaga kemoralitasan kita. Kemudian yang ketiga, yaitu parijaga, kedermawanan kita. Kita harus juga bersifat rela berkorban. Ya, di sini penting, ya. Jadi kita di dalam pelayanan juga memperoleh kesempatan lebih dulu, yaitu berdana. Kemudian yang keempat adalah ketulusan hati. Nah, di sini penting, sehingga kita ketika pelayanan, ketika memimpin dengan tulus, segala rintangan, segala kendala, kan kita bisa jalankan, kita bisa hadapi dengan pikiran jernih, tenang, kita pun bisa mendapatkan solusi yang baik di saat kondisi kita sedang menghadapinya. Kemudian yang kelima, keramah tamahan. Di sini tentunya kita sebagai pemimpin harus memiliki sifat ramah tamah tadi, sehingga kita bisa luas di dalam pergaulan di lingkungan kita. Kemudian yang keenam, sederhana. Di sini pemimpin harus memiliki sifat yang sederhana, humble. Nah, di sini kita tidak perlu memamerkan ya materi kita yang kita punya, ataupun hal-hal yang memang harus dimunculkan di situ, itu tidak perlu. Jadi guru agung kita juga mengajarkan kesederhanaan. Sifat kesederhanaan ini merupakan hal yang sangat positif, harus kita kembangkan dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketujuh, tidak pemarah. Di sini kita melatih kendalian diri kita. Ya, jangan mudah terpancing emosi. Ya, kita harus berpikir jernih, looking deeply. Ketika ada suatu rintangan atau hambatan, salah, ya kita selami lebih dalam lagi, sehingga kita dapat mengambil decision yang lebih positif. Tentunya di sini decision bagi pemimpin bisa aja wrong decision ataupun bad decision. Ketika hal terburuk yang harus kita hadapi bisa kita hadapi dengan bijaksana. Target kita adalah
good decision, sehingga kita dapat memberikan arah direction yang pas buat tim kita sendiri. Kemudian juga yang 8, kita mengembangkan sifat anti kekerasan, kedepankan kedamaian, toleransi, ya, sifat mengalah kita, ya, kita jangan mengedepankan, menonjolkan ego kita, ego pribadi kita. Ya, justru disinilah latihannya sebagai pemimpin, kita harus memiliki sifat ini, utamakan kedamaian. Kemudian yang ke-9, kanti kesabaran. Tentunya ini pun harus kita latih dari diri kita sendiri. Bagaimana bisa lebih sabar lagi. Tentunya terkadang ketika mengeksekusi suatu program ataupun target kita perlu percepatan, perlu gerak cepat, ya, sehingga bisa lebih optimal lagi. Manakala kita sedang melakukan percepatan itu, ada hambatan, ada rintangan, tapi kita harus bisa selami lebih dalam lagi, dengan sabar, dan tenang, dengan mindful, dengan pikiran lebih jernih, sehingga kita bisa selesaikan permasalahan yang ada dan bijaksana. Kemudian yang ke-10 adalah tidak bertentangan dengan dharma. Di sini kita harus menjalankan dengan prinsip-prinsip kita yang telah diajarkan kepada kita. Jadi esensi daripada seni kepemimpinan Buddhis adalah seni bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita dulu sendiri, kita mengembangkan diri kita, yaitu bertransformasi diri. Baru kita dapat mendeliver energi positif ataupun ilmu yang kita punya ke lingkungan kita, sehingga terjadi transformasi sosial. Demikian, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya.